Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Ardiansa dengan NIM 0543699077. Saya berasal dari UPWJJ UT Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sesi ke-1 sampai sesi ke-7 dari mata kuliah Teknologi Pendidikan Jarak Jauh. Untuk sesi pertama itu sendiri adalah mengapa definisi teknologi pendidikan selalu berubah-ubah. Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan perubahan konteks sosial dan kebutuhan pendidikan, perkembangan teori dan penelitian pendidikan, dan perubahan tersebut akan menjadi lebih baik. Jadi meskipun berubah-ubah, itu akan menjadi lebih baik. Lalu untuk sesi kedua, apa sih yang mendorong diimplementasikannya sistem pendidikan jarak jauh? Menurut saya, sistem pendidikan jarak jauh mulai banyak dilakukan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Contohnya saat ini untuk belajar online yaitu memiliki Google Classroom, di mana bisa berinteraksi antara pendidik dan peserta didik itu sendiri maupun dengan peserta didik yang lain. Lalu sesi ketiga, terdapat variasi dalam pendidikan jarak jauh. Manakah yang lebih baik? Menurut saya, hybrid learning adalah yang paling baik, yaitu adalah campuran dari daring dan luring. Lalu sesi keempat, penggunaan learning yang sekarang banyak dilakukan di perguruan tinggi. Apakah itu termasuk terbuka? Lantas, apakah itu masih diimplementasikan saat ini? E-learning merupakan bagian dari pendidikan secara terbuka, tetapi tidak secara identik. Pendidikan terbuka bisa menggunakan e-learning itu hanya sebagai sarana. Pendidikan terbuka melakukan hal itu karena untuk modernisasi zaman saat ini. Tentu memiliki jaringan internet dan fasilitas gadget yang memadai. Apakah untuk sesi kelima, apakah PJJ ini bisa berlaku di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi? Tentu untuk SD SMP itu hanya terbatas karena masih harus memiliki pendamping, yaitu guru atau pendidik tadi. Lantas untuk SMP itu masih cukup memungkinkan karena hal ini masih sering dilakukan. Sedangkan untuk perguruan tinggi negeri itu efektif dan lebih efisien karena itu sangat cepat dan bisa dilakukan secara mandiri. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari luring dan daring? Untuk daring sendiri itu lebih efisien dikarenakan kemudahan analisis yang sangat cepat, lalu cocok untuk kombinasi pembelajaran modern dan jarak jauh. Lantas, asesmen tatap muka itu sendiri lebih andal dalam menjaga keaslian dari hasilnya. Tentu, karena secara langsung kita tidak perlu untuk melakukan yang namanya keterampilan dari jarak jauh tadi ya. Keterampilannya juga secara praktis. Lalu untuk sesi ketujuh, apakah robot bisa menggantikan posisi guru? Ini selalu dibahas dari dulu. Tentu, robot tidak bisa menggantikan posisi guru karena robot tidak memiliki tingkat emosional dan karakter. Robot dapat digabungkan antara guru dan robot itu sendiri karena guru memiliki tingkat emosional dan karakter, sedangkan robot tidak memilikinya, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam mengajarkan suatu hal kepada kita saat ini. Contohnya adalah aplikasi yang telah saya sebutkan di awal, yaitu Google Classroom. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.